Walid asal Lombok dilaporkan ke polisi oleh santriwati Korp 4N kebejatannya. Awal dari segalanya. Pondok pesantren Nurul Falah di kaki Gunung Rinjani awalnya dikenal sebagai tempat pengkaderan ulama muda yang berpandangan progresif. Disinilah nama Walid, ustadz muda asal Lombok Tengah, mulai dikenal. Dengan wajah tampan, suara lantang, dan gaya ceramah yang memikat, ia menjadi idola banyak santri, terutama para santriwati. Namun segalanya berubah ketika Walid mulai membuat film pendek berjudul Bid'ah. Film ini disebut-sebut sebagai bentuk kritik atas praktik keagamaan yang dianggapnya penuh tahayul. Dengan bantuan kamera sederhana dan santri-santri sebagai pemeran, Walid menggambarkan tokoh perempuan suci yang menolak tunduk pada agama buatan manusia. Film ini diputar eksklusif di lingkungan pondok. Film itu awalnya kami kira cuma bentuk ekspresi dakwah, ujar Fadilah, santri senior yang sempat menjadi kru film. Tapi ternyata ada pesan-pesan aneh, dan yang paling bikin kaget adalah simbol-simbol mistik yang gak pernah diajarkan di pesantren. Rahma melawan. Rahma, nama samaran, santriwati kelas akhir berusia 17 tahun, semula termasuk murid paling percaya pada Walid. Ia bahkan menjadi pemeran utama dalam film Bid'ah. Tapi semua berubah ketika, menurut pengakuannya, Walid mulai mengundangnya secara pribadi ke ruang kerjanya di malam hari dengan alasan mendalami tafsir sufistik. Saya disuruh membaca teks aneh, disuruh membayangkan diri saya sebagai cahaya yang menyatu dengan Nabi, kata Rahma dalam wawancara eksklusif dengan wartawan lokal. Lalu dia mulai menyentuh saya. Awalnya cuma tangan. Lalu lebih dari itu. Rahma sempat tidak berani bicara. Tapi ketika ia pingsan saat hafalan Quran pekanan dan teman-temannya mulai curiga, ia akhirnya membuka suara. Dengan ditemani pengurus perempuan pondok, ia membuat laporan resmi ke Polres Lombok Timur. Reaksi pondok dan ledakan di media sosial. Kabar pelaporan Walid menyebar seperti api disiram bensin. Warganet langsung menggempur media sosial dengan tagar tangkap Walid dan bongkar bid'ah. Beberapa alumni pondok mulai membagikan pengalaman serupa, meski belum berani terang-terangan mengaku korban. Pimpinan pondok Nurul Falah, KH Maruf Syauki, dalam konferensi pers buru-buru mengatakan, pihak pondok tidak mentoleransi pelecehan dalam bentuk apapun. Kasus ini kami serahkan sepenuhnya pada aparat hukum. Namun, pernyataan itu tidak meredam kemarahan publik. Apalagi saat muncul video pengakuan santri laki-laki yang menyatakan pernah melihat Walid membawa Rahma keluar pondok tanpa izin malam-malam. Penyelidikan dan penangkapan. Polisi bergerak cepat. Dalam waktu 48 jam setelah laporan Rahma, tim khusus dibentuk. Mereka menyita laptop dan hard disk milik Walid. Di dalamnya ditemukan puluhan video yang belum pernah dipublikasikan, termasuk versi lengkap film Bid'ah yang mengandung adegan simbolis sangat mengganggu. Walid akhirnya ditangkap di rumah kontrakannya di Mataram. Ia sempat mencoba menghindar dan menyamar sebagai sopir ojek online. Namun ia dikenali oleh warga yang curiga karena ia terus-menerus memandangi layar ponsel sambil komat kamit. Ini semua fitnah, teriak Walid saat digiring ke mobil tahanan. Rahma hanya gagal memahami spiritualitas tingkat tinggi. Isi film yang menyesatkan. Setelah penyitaan materi video, sejumlah pengamat budaya pesantren dan pakar tafsir diminta menelaah isi film Bid'ah. Mereka menyimpulkan bahwa film itu tidak hanya melenceng dari ajaran Islam, tapi mengandung unsur manipulasi pikiran dan pemujaan terhadap sosok yang diduga representasi Walid sendiri. Ini bukan sekadar film pendek, kata Profesor Quraish Hanif, ahli tafsir dari UIN Mataram. Ini adalah ajaran sesat dalam bungkus sinema. Ia mengklaim ilham langsung dari alam ruhani, lalu menjadikan santriwatinya sebagai medium penyaluran ilham itu. Kesaksian korban lain. Setelah Rahma, muncul dua santriwati lain yang juga mengaku dilecehkan. Mereka menyebut pola yang sama, pendekatan spiritual, ajakan, berzikir bersama dalam diam, hingga sentuhan fisik yang dibenarkan sebagai bentuk penyaluran energi nurani. Salah satu dari mereka bahkan menyimpan voice note dari Walid yang berbunyi, "Kau adalah pembuka hijabku. Jangan takut. Ini bukan zina, ini adalah makam cinta ilahiyah." Perlawanan simpatisan Walid. Meski dibanjiri kecaman, Walid masih punya pendukung. Sejumlah mantan santrinya membentuk komunitas pecinta Nur Walid
dan menyatakan kasus ini adalah konspirasi penghancuran ulama muda progresif. Mereka bahkan membuat petisi online agar Walid dibebaskan. Namun, bukti-bukti yang terus bermunculan membuat posisi mereka makin sulit. Petisi yang mereka buat justru dibanjiri komentar hujatan. Dampak ke keluarga dan masyarakat. Keluarga Walid di Lombok Tengah mengaku tertekan. Ayahnya, Haji Jalil, bahkan sempat dilarikan ke puskesmas karena serangan jantung ringan. Kami tidak tahu menahu soal film itu, ujar adik Walid yang meminta namanya dirahasiakan. Kami malu, tapi tetap ingin kebenaran terungkap. Sementara itu, masyarakat sekitar pondok melakukan aksi solidaritas mendukung para korban. Puluhan ibu-ibu membagikan bunga dan selebaran bertuliskan, "Kami bersama santriwati yang berani bicara." Persidangan dan fakta mengejutkan. Saat sidang pertama digelar, ruang pengadilan penuh sesak. Jaksa memutar sebagian adegan film bid'ah sebagai bukti. Salah satu adegan menampilkan sosok pria berjubah putih menyentuh perempuan muda dengan dalih penyatuan ruhani. Walid hanya menunduk. Namun di luar sidang, muncul fakta baru. Salah satu produser film itu adalah donatur asing dari Eropa yang selama ini mendanai proyek film keagamaan alternatif. Dugaan penyebaran paham liberal radikal pun mulai diselidiki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT. Akhir sebuah bid'ah. Setelah 3 bulan proses pengadilan, Walid dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Hakim menyatakan bahwa Walid telah menyalahgunakan otoritas keagamaan dan simbol spiritual untuk melakukan kekerasan seksual dan indoktrinasi sesat. Rahma kini menjalani terapi psikologis intensif dan dilindungi negara. Film bid'ah dinyatakan terlarang dan semua salinannya dimusnahkan oleh pihak berwenang. Pondok Nurul Falah dibekukan sementara dan seluruh santri dipindahkan ke pesantren lain. Masyarakat Lombok menangis, bukan hanya karena aib yang terjadi, tetapi karena mereka sadar, di balik jubah suci, bisa tersembunyi iblis yang paling halus. Dan semua ini bermula dari sebuah film.